Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Astari dengan NIM 07011283281139 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga kemarin, yaitu di mana kami sudah mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai materi yang ketiga, yaitu tentang anggaran sektor publik. Baik, materi pertama yaitu pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan kuantitatif, atau biasanya dalam satuan uang, untuk suatu periode tertentu. Anggaran membantu organisasi untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasionalnya. Adapun pengertian anggaran menurut ahli, yaitu menurut Muhammad Nafarin, anggaran adalah rencana tertulis kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif. Dan adapun menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Selanjutnya yaitu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah paket pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi sektor publik dalam satu periode tertentu. Anggaran ini biasanya disertai data masa lalu untuk perencanaan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu karakteristik anggaran publik. Adapun menurut Indra Bastian, karakteristik anggaran publik itu meliputi yang pertama, dinyatakan dalam satuan keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, berlaku untuk jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Yang ketiga, yaitu berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran. Yang keempat, itu memerlukan persetujuan pihak berwenang. Yang kelima, yaitu dapat diubah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Adapun menurut Rudianto, anggaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan juga keuangan. Anggaran operasional meliputi anggaran pendapatan, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemasaran, dan juga anggaran laba. Yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini termasuk anggaran investasi, anggaran kas, dan juga proyeksi neraca. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Adapun menurut Mardiasmo, fungsi anggaran sektor publik adalah yang pertama sebagai alat perencanaan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah belanja pemerintah. Yang kedua sebagai alat pengendalian untuk membatasi pengeluaran sesuai prioritas. Yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian. Yang keempat sebagai alat koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Yang kelima sebagai alat penilaian kinerja, yaitu menilai efektivitas pelaksanaan program. Dan yang keenam sebagai alat motivasi untuk memotivasi staf untuk bekerja secara efisien. Selanjutnya yaitu tujuan anggaran menurut Nafarin. Yang pertama itu untuk memberikan landasan formal bagi pengeluaran dana. Yang kedua merincikan sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga mengoptimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Dan yang keempat sebagai alat evaluasi rencana yang telah disusun. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anggaran publik menurut Indra Bastian. Yang pertama itu demokratis, di mana prinsip ini melibatkan masyarakat dan mendapat persetujuan dari legislatif. Yang kedua adil, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat secara proporsional. Yang ketiga yaitu transparan, yaitu proses anggaran diketahui oleh publik. Dan yang keempat yaitu akuntabel, pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Yang kelima berhati-hati, yaitu menghindari pengelolaan yang sembarangan. Dan yang keenam yaitu profesionalitas dikelola oleh individu yang kompeten. Adapun teori yang melandasi anggaran sektor publik, yaitu teori anggaran sektor publik diawali oleh pertanyaan VOK pada tahun 1940 tentang dasar pengambilan keputusan anggaran. Pada tahun 1952, Vanderbilt Lewis mengusulkan tiga proposisi untuk pengelolaan anggaran. Yang pertama yaitu relative value atau membandingkan manfaat dari setiap pengeluaran. Yang kedua incremental analysis, yaitu mengambil keputusan berdasarkan manfaat tambahan dari setiap pengeluaran tambahan. Yang ketiga yaitu relative effectiveness, yaitu membandingkan efektivitas berbagai alternatif dalam mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu asas-asas anggaran publik. Untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik, terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu kesatuan. Semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua universal.
Semua transaksi keuangan harus dicatat secara utuh. Yang ketiga, tahunan, berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, spesialitas, yaitu anggaran dirinci sesuai peruntukannya. Yang kelima yaitu akutabilitas, berorientasi hasil, yaitu fokus pada hasil yang dicapai. Yang keenam, proporsionalitas, yaitu pengelolaan anggaran yang seimbang. Yang ketujuh, profesionalitas, yaitu dikelola oleh tenaga profesional. Yang kedelapan yaitu keterbukaan informasi keuangan harus transparan. Dan yang kesembilan yaitu pemeriksaan independen diawasi oleh badan yang bebas dari intervensi. Dari review materi yang sudah saya sampaikan ini menggambarkan pentingnya anggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta pengukuran kinerja baik di sektor swasta maupun publik dengan adanya prinsip-prinsip yang menjamin transparansi dan juga akuntabilitas dari suatu pengelolaan anggaran itu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk materi RPS ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we do